Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kali ini kelompok saya akan mempresentasikan klasifikasi kategori Suya Spec Up Your Aspiration menggunakan metode random forest. Perkenalkan, saya Ahmad Fikri Prawirobuwono dengan NIM A1120231546. Perkenalkan, saya Clarista Nalasatika dengan NIM A112023153365. Perkenalkan, nama saya Masaya Oktafaradisa dengan NIM A112023153374. Perkenalkan, nama saya John Akira Fatahila dengan NIM A11 2018 100897. Yang pertama yaitu kata kunci. Di sini kami menggunakan kata kunci yang pertama adalah Suya, aspirasi, random forest, klasifikasi otomatis, dan machine learning. Selanjutnya latar belakang. Suya atau Speak Up Your Aspiration merupakan program dari DPM FIK Udinus untuk menampung dan menyampaikan aspirasi mahasiswa terkait Fakultas Ilmu Komputer. Klasifikasi aspirasi masih dilakukan secara manual lewat Excel, yang memakan waktu, rawan kesalahan, dan bergantung pada tenaga manusia. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengklasifikasi aspirasi mahasiswa secara otomatis berdasarkan isi teks menggunakan metode machine learning. Yang kedua, algoritma klasifikasi apa yang paling sesuai untuk menangani teks aspirasi dalam bahasa Indonesia yang cenderung pendek dan bervariasi. Yang ketiga, bagaimana performa model klasifikasi otomatis jika dibandingkan dengan proses klasifikasi manual dalam hal akurasi dan efisiensi waktu. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan pemecahan masalah. Yang pertama, kita mengumpulkan dan mulai menyusun data. Yang kedua, praproses data teks. Yang ketiga, ekstraksi fitur. Yang keempat, permodelan klasifikasi. Yang kelima, evaluasi model. Dan yang terakhir ada implementasi sistem. Selanjutnya adalah state of the art dari jurnal-jurnal yang sudah kami kumpulkan. Penelitian dan penerapan klasifikasi teks di bidang pendidikan dan pelayanan publik telah banyak dilakukan. Beberapa pendekatan dan studi yang relevan meliputi di diagram tersebut pada tahun 2022 terdapat jurnal tentang perbandingan random forest versus decision tree. Kemudian dilanjutkan ke 2023 terdapat 4 jurnal. Yang pertama ada klasifikasi diabetes, kemudian deteksi emosi dan pembayaran kredit, lalu ada analisis sentimen di media sosial. Kemudian data yang terakhir ada tahun 2024 yaitu optimasi dengan hyperparameter tuning. Pada jurnal-jurnal tersebut menunjukkan bahwa random forest memiliki akurasi yang kompetitif meskipun tidak selalu tertinggi dalam semua skenario. Kemudian selanjutnya adalah metode yang diusulkan. Metode yang diusulkan dimulai dari tahapan pengumpulan data, menggunakan dataset aspirasi Suya tahun 2023-2024. Dilanjutkan dengan pra-proses data yang mencakup penghapusan entry kosong dan normalisasi. Setelah itu dilakukan ekstraksi fitur menggunakan metode TF-IDF untuk mengubah data teks menjadi fitur numerik. Tahap selanjutnya adalah pemodelan dengan melatih model menggunakan algoritma random forest classifier. Terakhir, proses evaluasi dilakukan dengan menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk mengukur performa model yang dibangun. Selanjutnya, dataset yang digunakan. Dataset kami berdasarkan diperoleh dari database hasil kuesioner Surya tahun 2023 sampai 2024. Pada kuesioner Surya terdapat pilihan kategori aspirasi, yaitu yang pertama adalah dosen,
kemudian fasilitas, administrasi, pembelajaran online, dan pembelajaran offline. Kemudian eksperimen. Eksperimen dilakukan dengan menggunakan dataset aspirasi SUYA periode 2023 sampai 2024 yang terdiri dari 600 entry yang telah melalui tahap praproses. Tahapan eksperimen meliputi split data. Dataset dibagi menjadi dua bagian, 80% untuk pelatihan, training set, dan 20% untuk pengujian testing set. Menggunakan metode stratified sampling untuk menjaga proporsi kelas. Kemudian dilanjutkan dengan parameter model. Parameter model di sini kami menggunakan model random forest dikonfigurasi dengan parameter n_estimator sama dengan 100, max_depth sama dengan non, dan random_state sama dengan 42. Parameter ini dipilih berdasarkan eksperimen awal dengan grid search untuk mendapatkan keseimbangan antara akurasi dan kompleksitas model. Dilanjutkan dengan eksekusi model. Teks aspirasi terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk numerik menggunakan teknik TF-IDF. Hasil vektorisasi kemudian dimasukkan ke dalam model random forest untuk pelatihan. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi kinerja. Evaluasi dilakukan terhadap data pengujian menggunakan metrik akurasi 87%, precision rata-rata 0,86, recall rata-rata 0,84, F1 score rata-rata 0,85. Hasil evaluasi per kategori menunjukkan bahwa kelas dengan jumlah data tinggi seperti dosen dan fasilitas memiliki nilai precision dan recall di atas 90%. Namun untuk kelas minor seperti Ormawa, model mengalami penurunan performa karena kurangnya representasi data. Kemudian yang terakhir, dilakukan tahap visualisasi hasil. Disediakan confusion metric untuk melihat distribusi prediksi model antar kategori. Visualisasi menunjukkan bahwa sebagian besar kesalahan klasifikasi terjadi antara kelas pembelajaran offline dan pembelajaran online yang memiliki kemiripan konteks. Dilanjutkan dengan next. Dilanjutkan dengan hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan berdasarkan penelitian ini menghasilkan yakni model klasifikasi otomatis berbasis algoritma machine learning random forest yang mampu mengelompokkan aspirasi mahasiswa ke dalam 6 kategori dengan akurasi minimal 85%. Kemudian prototipe sistem klasifikasi aspirasi SUYA yang dapat digunakan langsung oleh pengelola SUYA untuk membantu pengelompokan data aspirasi secara otomatis. Kemudian dokumentasi teknis dan petunjuk penggunaan sistem agar sistem dapat digunakan dan dikembangkan lebih lanjut oleh tim DPM FIK. Kemudian yang terakhir adalah laporan hasil penelitian yang mencakup deskripsi proses pengembangan evaluasi performa serta saran pengembangan ke depan. Next. Nah, target capaian dari penelitian ini meliputi akurasi klasifikasi minimal 85%, implementasi antarmuka prototipe berbasis web atau aplikasi desktop sederhana, keterlibatan pengguna user dari DPM FIK dalam tahap uji coba sistem. Dan yang terakhir adalah peningkatan efisiensi waktu pengelompokan aspirasi minimal 50% dibandingkan proses manual. Next. Cukup. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.